Soal ibadah bagi Fadil Khalid Rasman adalah hal yang wajib dilakukan, bahkan ia tak pernah meninggalkannya. Fadil yang kini memasuki usia 13 tahun terbilang anak yang taat beribadah. Sepintas, Fadil tak jauh berbeda dengan anak-anak seusianya. Namun siapa sangka anak pasangan Taufik Rahman dan Halisa ini sejak berusia 7 tahun hingga sampai usianya saat ini hanya mengecap pendidikan melalui program homeschooling. Fadil yang sejak usia dini merupakan anak berkebutuhan khusus menderita autis berlebihan. Namun bagi orang tuanya, Fadil merupakan anak yang sangat istimewa. Berbagai upaya dilakukan oleh kedua orang tuanya agar Fadil bisa sembuh dari gangguan fisik tersebut. Saat ia berusia sekitar 9 tahun, jangankan mampu untuk menghafal Quran, mengaji pun Fadil tak mampu. Namun Allah berkehendak lain. Perlahan Fadil mulai bisa hidup seperti anak-anak normal seusianya setelah ia rutin memperdalam agama Islam melalui program tahfiz yang pernah ia ikuti di beberapa rumah tahfiz. Atas semangat dan dorongan dari kedua orang tuanya itulah Fadil mulai suka mendekatkan diri dengan Yang Maha Pencipta. Bahkan hingga memasuki usia 14 tahun, Fadil sudah mampu menghafal Quran sebanyak 19 juz berkat niat dan semangatnya untuk bisa menjadi anak soleh. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana masjuda minal layli fatahajjad bihi nafilatan lak asai yab'ataka rabbuka maqaman mahmuda wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'alni min ladunka sultanan nasira. Semangat Fadil yang tak pernah luntur menjadikan dirinya kini mampu bertahan untuk terus mempelajari Al-Quran dan memperdalam agama Islam meski terkadang sempat kehilangan konsentrasi. Berkat senang menghafal Quran, nilai akademis Fadil pun semakin membaik. Tentu saja perubahan yang ada pada diri Fadil membuat kedua orang tuanya merasa terharu dan bangga. Pertama-tama mungkin ini semua atas kehendak Allah ya Mas ya. Mungkin bagi sebagian orang dan dulu juga bagi saya mungkin ini adalah ujian. Saya dititipi Fadil ini saya dulu mengira ini adalah ujian. Tapi berjalannya waktu dan setelah usia Fadil sampai sekarang 13 tahun, saya malah yakin bahwa ternyata Allah mempunyai rencana yang sangat indah ya buat Fadil. Alhamdulillah banyak sekali Mas ya perubahan yang terjadi dalam kehidupan Fadil, terutama dalam perilaku. Kalau dulu mungkin karena Fadil ini menderita ADHD, jadi ada sesuatu yang harus mengontrol dia dan itu tidak ditemukan dulu sebelum dia bersama Al-Quran. Dan Alhamdulillah setelah Allah mempertemukan Fadil dengan Al-Quran dan Fadil mulai mencintai Al-Quran, semua kelemahan yang dulu mungkin sempat saya khawatirkan, termasuk dalam akademisnya, ternyata tidak terjadi. Dan Alhamdulillah luar biasa sekali, semua berbalik. Dan benar pernah saya dengar dulu bahwa Al-Quran adalah penyembuh, dan itu benar terjadi kepada Fadil. Alhamdulillah juga hafalan Fadil yang insya Allah mudah-mudahan terus dikuatkan Allah, itu membawa dia bisa konsentrasi. Padahal untuk anak-anak ADHD, rentang konsentrasi mereka itu tidak lebih dari 2-5 menit saja untuk sekali menerima materi gitu. Dan Alhamdulillah karena Al-Quran, kesabaran dan pengendalian dirinya pun Alhamdulillah menjadi lebih baik. Begitu. Di bulan Ramadan ini, Fadil pun berkeinginan untuk ikut program tahfiz
seperti di rumah Tahfiz Al-Maher di Jalan Sutoyo S, Banjarmasin ini. Meski sudah hafal 19 juz, Fadil tetap bertekad untuk terus bisa menyetor hafalan yang lebih banyak lagi. Fadil yang bercita-cita ingin menjadi imam besar di Masjidil Haram ini tetap terlihat sabar dan tekun untuk mengikuti program tahfiz bersama guru pembimbingnya. Oh, 19. Itu sejak kapan Fadil mulai menghafal Al-Quran? Ketika saya di kelas 3 semester 2. Kelas SD ya? Awalnya susah nggak menghafal Al-Quran itu bagi Fadil sendiri? Awalnya mudah dengan memahami, artinya dengan saya pinjam di gadget, saya buka YouTube, cari surah yang saya sukain, yang misalnya dulu juz 29, cari Al-Qiyamah, hari kiamat. Saya penasaran betul dengan hari kiamat, makanya saya jadi penghafal Al-Quran ini. Karena dulunya saya ingin tahu dengan hari kiamat. Awalnya itu Iya. Berarti kalau misalnya saya jadi cita-cita saya jadi imam Masjidil Haram gagal, berarti saya jadi ustadz atau jadi ulama. Dukungan dari mama sama bapak gimana ke Fadil? Dukungannya bagus ya? Gimana dukungannya sama orang tua sama Fadil? Sangat mendukung ya? Semangat itu, saya disuruh perbanyaki istighfar. Istighfar ya? Iya, Zikir kalau ya? misalnya susah menghafal gitu kan. Kelebihan yang ada dalam diri Fadil sempat membuat guru pembimbing di rumah Tahfiz Al-Maher terkejut dan tak menyangka jika Fadil memiliki potensi yang luar biasa, terlebih dalam menghafal Al-Quran dan memperdalam ilmu agama. Setiap kali berbincang, Fadil selalu berceloteh tentang agama. Potensi yang ada di dalam diri Fadil inilah yang membuat yakin orang tua dan guru pembimbingnya jika Fadil adalah merupakan anak yang cerdas. Jadi kami ini sangat bersyukur dan bahagia karena ada salah satu anak yang ya mungkin ada kelebihan kan dari anak tersebut ya, Fadil ini, di mana Fadil ini kan lihat orangnya kan agak-agak gimana gitu kan, tapi secara dia menghafal Quran dia sangat antusias. Dan Fadil ini kan sudah alhamdulillah kan Fadil ini sudah hafal juz sampai 19 juz itu kan. Jadi kami sangat bersyukur orang tuanya yang sudah memasukkan Fadil di tempat rumah Tahfiz Al-Maher ini. Mudah-mudahan kami nantinya seterusnya nanti akan membimbing dia. Semoga dia menjadi seorang hafiz Quran dan apa yang dia cita-citakan itu terkabul. Oh ya, jadi di rumah Tahfiz Al-Maher ini kami kan mengajarkan tahfiz Quran, kemudian lagi ada juga ya, namanya tahsinul Quran, memperbaiki bacaan Quran, kemudian ada juga tilawah, baik itu dari siswa sini juga maupun juga dari orang tuanya yang mau ikut. Kebetulan orang tuanya juga ada yang banyak mau ikut mempelajari tentang tahsinul Quran. Nah itu jadi program kami adalah ke depan untuk ya memprogramkan apa yang sudah kami programkan itu, dan pembelajarannya nanti ini kan setiap hari Senin sampai hari Kamis. Di rumah Tahfiz Al-Maher ini, dari sekian anak yang ikut dalam program tahfiz, Fadil merupakan anak yang paling tua dari anak-anak lainnya. Kehebatan Fadil mampu hingga hafiz Quran sebanyak 19 juz tentu saja menjadi penyemangat dan motivasi bagi teman-temannya agar bisa menjadi seperti Fadil, meski terkadang konsentrasinya kurang fokus dengan hal-hal yang kadang mengganggu pikirannya. Fadil tetap berkeyakinan dengan menjadi penghafal Al-Quran, maka Allah pasti akan memberikannya jalan kemudahan dalam hidup dan kesembuhan. Allah Subhanahu wa Ta'ala setidaknya telah membuktikan jika Fadil mampu menjadi Al-Hafiz Quran. Masya Allah.